pagi semuanya, selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan diberikan Tuhan kesehatan buat kita semua ya. Oke, untuk hari ini Ibu Armi Alida Utasoid akan membawakan pembelajaran tentang tema 4 globalisasi, tema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum itu ada baiknya kita sebelum memulai aktivitas kita berdoa memberikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Globalisasi hari ini ada 3 mata pelajaran yang kita pelajarkan. Yang pertama IPS, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga untuk IPS, pembelajaran kita, materi untuk hari ini adalah globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mengenal jenis produk yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah tentang teks eksplanasi. Di bahasa Indonesia ini kita disuruh untuk mencari informasi dari contoh-contoh teks eksplanasi. Yang ketiga, IPA. Untuk materi tentang IPA itu adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang kedua, proses pembangkit listrik tenaga mikrohidro bisa kita lihat dari gambar. Apa itu globalisasi? Globalisasi, apakah anak-anak pernah mendengarkan globalisasi? Globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization, yang artinya proses mendunia atau menuju satu diri. Komunikasi kita jadi cepat mengetahui informasi. Bisa kita melihat orang yang kita telepon itu dengan video call pada masa ini. Baru dari bidang kesehatan makin meningkatnya kemajuan-kemajuan atau ilmu-ilmu kesehatan. Dalam bidang pendidikan makin banyak ilmuwan-ilmuwan yang makin pintar, makin banyak penemuan-penemuan yang bagus yang berguna bagi masyarakat. Jadi globalisasi di lingkungan kita itu banyak manfaatnya. Ada manfaat positif, ada manfaat negatif. Inilah mana sebetulnya yang perlu kita ambil dari globalisasi. Tetap kita harus mempertahankan negara kita dengan apa? Mencintai produk negara kita, mencintai budaya kita. Jangan karena globalisasi ini kita jadi melupakan akan budaya dan barang-barang produk negara kita. Oke, itulah tentang globalisasi. Ini dapat dilihat dari slide yang Ibu tunjukkan di sini. Itu tentang globalisasi. Ini juga sudah Ibu kirimkan melalui WA group. Sudah Ibu kirimkan semalam. Bisa dibaca kembali, diulang kembali. Sekarang tentang globalisasi atau barang-barang yang ada di sekitar kita yang termasuk itu berasal dari luar negeri. Yang semua barang-barang yang sekitar kita contohnya seperti ini. Ada makanan, ada minuman, ada untuk pembersih atau deterjen. Itu ada lagi barang-barang seperti kereta, handphone. Itu semua itu bukan berasal dari Indonesia, itu berasal dari luar negeri. Ini artinya handphone yang kita pergunakan sekarang itu dia di belakangnya ada itu made in China, made in Korea. Ada lagi kereta juga ada seperti itu, kulkas. Ada lagi makanan-makanan seperti yang Ibu tadi, coba perhatikan. Amati dulu sekitarmu, tuliskan nanti apa aja barang-barang dari luar negeri yang kalian gunakan di rumah. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya. Apa aja kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN? Yang pertama itu kerjasama dalam pertukaran pelajar. Yang kedua, kerjasama dalam memberantas buta huruf. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertelevisian. Itu jelasnya bisa dibaca di bahan ajar, media ajar. Ini yang media ajar yang dibuat sama bahan ajar yang buat di slide, yang bisa dibaca lagi. Dan juga itu melalui WA. Yang kedua, bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Untuk di semester
ini teks eksplanasi sudah kita pelajari itu di tema 1. Itu terus bolak-balik kita pelajari. Tapi untuk lebih mengerti lagi tentang teks eksplanasi, marilah kita ulang lagi tentang apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa di dunia sekitar. Ini teks eksplanasi ini nyata, yang nyata, bukan seperti fiksi, bukan seperti dongeng, bukan. Nah, jadi teks eksplanasi ini adalah yang terjadi sekitar kita. Tugasnya di sini adalah baca kalian teks eksplanasi yang ada di bukumu, di contoh yang ada di bahan ajar yang ibu kirim. Itu coba baca. Setelah kalian baca, buka LKPD-mu, lihat di situ. Ada di situ soalnya tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Silahkan dijawab di situ. Oke, masuk kita sekarang yang ketiga adalah IPA. IPA. Di sini kita mempelajari tentang tenaga pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Apa itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Yang biasa kita dengarkan PLTA, PLTU, pembangkit listrik tenaga surya, ya kan? Ini apa ini lagi? Ini PLTMH. PLTMH itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, hampir sama seperti PLTA. Bedanya adalah kalau dia pembangkit listrik tenaga air, itu harus menggunakan air yang skala besar, harus dibendung air. Tapi kalau dia PLTM, itu hanya menggunakan aliran sungai kecil, bisa aliran irigasi, bisa air terjun, ya bisa itu terjadi. Itulah tentang PLTMH. Seperti pada gambar ini, biasanya PLTMH ini ada di desa-desa. Kenapa? Cari bahan-bahannya tidak banyak untuk ke situ. Prosesnya juga gampang. Kalau PLTA itu skala besar. Kalau ini dia hanya arus listriknya hanya bisa untuk sekitar saja, tidak berskala besar. Itu perbedaannya. Ada lagi di buku kita, di buku siswa, itu perhatikan buku siswanya, ada situ tentang praktek tentang pembangkit listrik tenaga air. Ada gambarnya, silakan dikerjakan di rumah. Silakan dulu, dicoba dulu bagaimana, praktekkan dulu bagaimana. Kalau udah dipraktekkan nanti coba dikirim sama ibu. Bisa melalui video, bisa melalui foto-foto aja bisa, silakan. Jangan mau hanya santai aja kalau di rumah tidak apa, ya. Oke, jadi untuk hari ini adalah pembelajaran kita tentang IPS, tentang IPA, bahasa Indonesia. Bisa kita rangkum adalah globalisasi itu sangat bergantung kepada pembangkit listrik juga penting, itu akibat dari globalisasi. Itu teks eksplanasi juga tentang karya ilmiah, teks ilmiah masuk juga teks globalisasi. Jadi kesimpulan adalah globalisasi itu membuat kita mencari barang lebih mudah, mencari informasi lebih mudah. Globalisasi itu membuat menjadi mudah, tapi banyak kekurangan dan kelebihannya. Sebagai generasi muda, ibu harap untuk anak-anak ibu semua bisa mengambil hikmahnya, mana yang penting, difilter mana yang penting untuk kita. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk selanjutnya masih ini kita lanjut lagi untuk pembelajaran 2. Silakan pelajari di rumah, baca bukunya, baca bahan ajarnya, lihat medianya, dan setelah itu silahkan kerjakan LKPD-nya. Jadi untuk hari ini, sebelum kita yang tadi memulai kita berdoa, mengakhiri juga kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa lagi. Dadah.